Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nindi. Saya Fani Apriliani dengan NRP 50312011057 dari kelas Manajemen Investasi B akan presentasikan hasil dari tugas besar saya yakni mengenai analisis saham PT AKR Corporindo Tbk. Nah, ini adalah secara singkat tentang PT AKR Corporindo Tbk, di mana perusahaan ini didirikan di Surabaya tanggal 28 November 1977 dengan nama PT Aneka Kimia Raya. Pada awalnya perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan bahan kimia dasar dan membangun banyak tangki penyimpanan bahan kimia dasar dan gudang di beberapa pelabuhan utama di Indonesia yang menjadikan Perseroan sebagai perusahaan distributor bahan kimia terbesar di Indonesia tahun 1970-an. Untuk visi dari perusahaan sendiri adalah menjadi pemain utama di bidang penyedia jasa logistik dan solusi pengadaan untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Untuk misinya adalah mengoptimalkan potensi kita untuk meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan. Untuk nilainya sendiri adalah memiliki jiwa kewirausahaan, berkolaborasi, menghargai kinerja tinggi, tangkas, memberdayakan tim, dan juga tidak berkompromi. Untuk kepemilikan saham dari PT AKR Corporindo sendiri dapat dilihat pada tabel di mana dimiliki oleh PT Arta Kencana Raya Tama, Masyarakat atau Publik, Treasury Stock, dan juga Dewan Komisaris dan Direksi. Kemudian untuk kegiatan usaha dari PT AKR Corporindo sendiri dibagi dalam 4 bagian, yakni perdagangan dan distribusi BBM dan bahan kimia dasar, kemudian infrastruktur logistik, pabrikan, dan kawasan industri, dan pelabuhan yang terintegrasi. Berikut ini adalah analisis fundamental dari perusahaan AKR Corporindo yang dapat dilihat pada layar. Kemudian investor perlu melakukan analisis sebelum memutuskan untuk membeli saham. Nah, salah satu analisis yang dapat digunakan adalah analisis valuasi saham yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah harga saham yang ditawarkan sudah sesuai dengan nilai intrinsiknya atau belum, dan apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, untuk valuasi saham ini dapat dilihat pada tabel berikut ini adalah price market cap, revenue, IPS, PER, dan juga PBV dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Kemudian ini untuk hasil struktur analisis saham, di mana saya melakukan pembelian dan juga penjualan saham dengan total profit sebanyak 75.500. Kemudian untuk analisis perekonomian secara global pada tahun 2022, Bank Dunia mengumumkan perkiraan melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang akan terjadi di tahun 2023. Hal ini diperkirakan terjadi akibat adanya ancaman varian baru COVID-19 dan tingginya inflasi, tingkat utang, serta ketimbangan pendapatan. Di tahun 2022, ekonomi dunia diperkirakan hanya akan mampu tumbuh 3,6% lebih rendah dari yang sebelumnya diramalkan sebesar 3,8%. Kondisinya akan menjadi semakin parah di tahun 2023 karena ekonomi diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 0,2% sampai 0,8% akibat perang antara Rusia dan juga Ukraina yang merupakan dua negara dengan peran yang besar terhadap perekonomian dunia sebagai pemasok minyak dan gas bumi. Untuk analisis perekonomian di Indonesia sendiri, situasi ekonomi saat ini membaik seiring dengan berkurangnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini tercermin dari status harian kasus COVID-19 yang terus menurun. Kemudian sementara itu, situasi inflasi Indonesia saat ini relatif rendah pada 3,5% di bulan April dibandingkan dengan banyak negara lain. Sejalan dengan pandangan pemerintah, namun demikian, inflasi yang ditransmisikan ke rumah tangga masih relatif terkendali, seiring dengan upaya pemerintah untuk memitigasi dampak inflasi terhadap harga komoditas energi dan pangan. Kemudian untuk tinjauan industri dan posisi persaingan, untuk harga bahan bakar yang ditawarkan oleh Akra dibandingkan dengan kompetitornya seperti perusahaan BUMN yakni Pertamina cenderung relatif lebih mahal, namun Akra menunjukkan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan BUMN Pertamina. Kemudian ini adalah catatan finansial dari PT Akra, ada pendapatan yang terus berfluktuasi dan juga aset yang juga mengalami fluktuasi. Untuk resiko eksternal atau sistematis, dari sisi permintaan, adanya pandemi COVID-19 sangat memberikan dampak yang cukup bisa dirasakan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Akra. Nah, terjadi penurunan jumlah permintaan produk Akra terhadap perusahaan, namun penurunan jumlah permintaan ini tidak berlangsung lama, bahkan hanya terjadi saat diberlakukannya PSBB.
Kemudian ada resiko internal atau tidak sistematis. Nah, jika melihat kondisi yang terjadi, terdapat kebijakan pemerintah terkait perizinan operasi perusahaan untuk menjalankan bisnis di industri migas, yakni yang dulunya industri migas hanya dikuasai oleh BUMN Pertamina, saat ini industri ini sudah banyak digeluti oleh perusahaan swasta, salah satunya adalah PT AKR Korporindo atau AKRA. Nah, Pertamina sebagai perusahaan BUMN yang sudah lebih lama ada dan dikenal oleh masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi AKRA dalam melakukan persaingan. Kemudian untuk mitigasi risiko eksternal, dari sudut pandang investor, cara mengatasi risiko tersebut adalah dengan melakukan diversifikasi, yakni dengan cara mencoba peluang keuntungan dengan berinvestasi pada saham perusahaan industri lainnya. Untuk risiko internal, ini dilakukan dengan memperbaiki sisi internal perusahaan mulai dari sumber daya manusianya hingga kegiatan operasionalnya. Nah, dari sudut pandang investor, cara mengatasi risiko tersebut ialah dengan melakukan diversifikasi, yakni dengan cara mencoba peluang keuntungan dengan berinvestasi pada saham perusahaan industri lainnya. Nah, ini harga target dan keputusan investasi. Untuk keputusan membeli ini dilakukan ketika indikator stokastik berada di bawah 20 atau ketika harga saham mencapai kisaran 695 hingga 755. Keputusan hold ini dilakukan ketika indikator stokastik berada di rentang 20 hingga 80 atau ketika harga saham mencapai kisaran 756 hingga 1090. Keputusan menjual ini dilakukan ketika indikator stokastik berada di atas 80 atau ketika harga saham melebihi 1090. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.